Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan modernitas. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama, dan juga manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri karena mereka membutuhkan peran orang lain. Contoh kecil saja seperti tumbuh-tumbuhan. Jika tidak ada yang merawat, tidak ada yang menyiram, maka tumbuh-tumbuhan tersebut akan mati, akan layu. Begitupun sebaliknya, seandainya tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka bumi ini akan sangat panas karena tidak ada yang menghalangi matahari. Sama halnya sekarang, seandainya kita memiliki kekayaan yang berlimpah, martabat yang tinggi, itu tidak akan ada gunanya karena kita sangat membutuhkan yang namanya peran orang lain, seperti itu. Nah, sekarang manusia juga membutuhkan yang namanya jaringan internet, akan mengenal media sosial, karena dengan itu mereka bisa berinteraksi dalam jarak jauh, di mana perkembangan media sosial saat ini sangatlah canggih sehingga rata-rata manusia bergantung terhadap kecanggihan media sosial itu sendiri. Selanjutnya yaitu modernitas, yang dimana modernitas ini merupakan proses yang luas dan kompleks. Nah, modernisasi ini juga tidak hanya mencakup dalam bidang teknologi, akan tetapi modernitas ini mencakup dalam bidang yang lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan ke masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Faktor utama modernisasi adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan teknologi dalam masyarakat, di mana modernisasi ini memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah, semula irasional menjadi rasional. Dari modernisasi ini yaitu budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Dan yang kedua, munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Kalian tahu nggak hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Nah, dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang sangatlah canggih. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya inovasi di masa ini, dengan yang sederhana maupun yang menghebohkan dunia. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin canggih dan mendunia. Perkembangan teknologi juga semakin maju. Dahulu yang hanya menggunakan handphone untuk digunakan telepon dan SMS untuk sekedar menanya kabar. Sekarang ini handphone juga tidak hanya bisa telepon dan SMS, akan tetapi di sekarang ini bisa juga menjadi sebuah komputer mini yang canggih, bisa menjadi TV juga dengan adanya smartphone. Dan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan pengaruh teknologi yang cukup besar, yang sebagai konsumen teknologi negara lain, agar Indonesia menjadi salah satu negara maju dan tidak negara berkembang lagi. Maka tingkat perkembangan teknologi di Indonesia harus ditingkatkan lagi daripada yang sebelumnya. Saat ini teknologi menjadi peran utama bagi masyarakat dengan tujuan membangun bangsa, yang dimana internet misalnya. Di internet terdapat berbagai macam-macam pengetahuan yang luas dan jelas, semuanya ada di dalam internet. Akan tetapi di Indonesia sekarang internet masih belum tahu penggunaan internet yang sebenarnya. Di Indonesia misalnya, beberapa dari pengguna internet hanya menggunakannya hanya untuk gaul-gaulan atau ngeksis melalui internet supaya dipuji canggih. Hal itu karena situs jaring sosial saat ini yang semakin dinikmati masyarakat Indonesia, baik anak maupun sampai yang dewasa. Internet juga mempunyai dampak positif, yaitu lain informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas bagi para pelajar.
untuk bisnis bagi para wirausahawan, sebagai hiburan bagi mereka yang stres karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk, misalnya bermain game online, sebagai sarana komunikasi yang efisien, sebagai keperluan darurat, dan lain-lain. Di samping dampak positif juga, internet juga bisa menjadi dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya, semua orang menjadi ketergantungan terhadap internet yang menjadikan seseorang menjadi malas untuk berpikir. Selain itu, adanya situs-situs dewasa yang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memblokir situs tersebut. Belum lagi dampak lainnya itu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Akan tetapi itu sesuai pemakaian kita masing-masing, mau digunakan untuk positif ataupun negatif. Agar semua itu tidak menjadi dampak negatif bagi anak-anak atau kita semua, harus selalu mendapat pengawasan dari orang tua atau yang lebih dewasa. Salah satu dampak dari keberadaan sosial media saat ini yaitu masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi yang sangat canggih saat ini. Pada awalnya manusia adalah makhluk sosial, akan tetapi dengan adanya teknologi saat ini nilai-nilai budaya sudah mulai memudar. Di lingkungan masyarakat, hampir semua kalangan menggunakan yang namanya teknologi media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini sudah menjamur dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir kita. Akibat daripada itu, seandainya kita tidak memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri atau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan saat ini, maka akan menimbulkan yang namanya resiko sosial. Nah, apalagi sekarang kita mengenal yang namanya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Itu juga memiliki memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dengan itu semua kita bisa mengunggah video, foto, bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak seperti itu. Dan juga sekarang ada yang namanya TikTok yang sekarang lagi booming-boomingnya. TikTok adalah aplikasi untuk membuat video yang berdurasi sekitar 15 detik atau 26 detik seperti itu. Dan dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kita pelajari dan bisa kita petik sisi positifnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat juga bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ihya Ulumuddin. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami, dan semoga bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.